dahsyat, agungkanlah yang mulia. Selamat pagi, Shalom, damai di hati, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, disampaikan kepada kita semua, selamat kita beribadah di pagi hari ini, ibadah Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gelim Efata Tambala menyampaikan selamat kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Tuhan kiranya menuntun persekutuan ibadah kita di saat ini. Mari kita segera akan mulaikan persekutuan ibadah di saat ini. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya hari dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita. Sambil berdiri kita menyanyi NNBT nomor 3 ayat 1. Mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tifa, tabu gendang dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segala bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikannya, nyatakan kemurahannya. Mari kita puji dan sembah, puji seorang haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari Minggu yang mulia ini, kami datang menaikkan syukur, terima kasih kepadamu. Oleh karena Engkau yang memperkenankan kami adalah sebagaimana kami ada. Maka daripada itu, sujud dan sembah hanya bagimu Tuhan, Allah, Juru Selamat dalam kehidupan kami, yang menuntun kami. Engkaulah Allah yang layak dipuji, Engkaulah Allah yang layak disembah, diagungkan dan dimuliakan. Maka daripada itu, biarlah persekutuan yang beribadah di hari ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari menyanyi Yesus menginginkan datang.
bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku, dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Allah, pencipta langit, bumi serta isinya. Oleh karena Engkau yang menuntun perjalanan kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau yang senantiasa memberi kami nafas hidup, umur panjang, kesehatan, kekuatan, semuanya dianugerahkan bagi kami. Lewat kami adalah sebagaimana kami ada. Dan semuanya ini tentunya oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dinyatakan bagi kami sebagai ciptaan. Sebagaimana kasih yang diwujud nyatakan Tuhan bagi kami, maka senantiasa seharusnya dan sepantasnya lah kami juga memperlakukan kasih itu dalam perjalanan kehidupan kami di setiap hari. Namun ya Bapa, kami melakukan hal-hal yang tidak baik. Kami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan yang dikehendaki oleh Bapa. Kami tidak peduli dengan orang lain atau sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri, namun tidak mengandalkan Tuhan. Kami tidak hidup dalam ketaatan kesetiaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku akan segala dosa, kesalahan yang begitu banyak kami lakukan dalam kehidupan kami, lewat pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Senantiasa Engkau berbelas kasihan bagi kami lewat mengampuni kami, membaharui kami, bahkan melayakkan kami
dalam menjalani kehidupan, ketika kami boleh merenung-renungkan akan kasih yang sungguh luar biasa yang dinyatakan Tuhan bagi kami lewat memperbaiki diri kami dalam menjalani hidup hari lepas hari, biar di dalamnya anugerah keselamatan akan menjadi milik bagian kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan hidup yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara-saudara, dengarkanlah janji anugerah Allah. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut dengan menyanyi Kau Tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun
ungkapkan puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepadanya, sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kita menyanyi, pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus dosa kita, kami sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Masih tetap berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman Gemim. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke sorga dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat di dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendak-Nya memperoleh kehidupan kekal
hingga Dia datang kembali. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab. Mari kita satu dalam doa. Di hari Minggu bentuknya yang kedua ini, kami datang lagi bersekutu memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah yang masih dilakukan di rumah kami masing-masing. Namun yang pasti tidak mengurangi sukacita bagi kami semua dikala kita memberi diri untuk beribadah kepadanya. Maka daripada itu berkati kami semua, menuntun membaharui baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, pun bagi jemaat yang akan mendengarkannya. Biar senantiasa kami dapat mengerti, memahami maksud kehendak daripada firman Tuhan untuk kelangsungan kehidupan di tengah kami beraktivitas hari lepas hari. Inilah kami Bapa, sedialah kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita membaca Alkitab sesuai dengan MTPJ atau menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Pembacaan kita di hari Minggu ini diambil dalam Injil Matius pasal 25. Kita baca ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Jadi pembacaan kita di hari Minggu ini diambil dalam Injil Matius pasal 25. Kita baca ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal
yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kamu tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan yang memperkenankan kita ada lagi di hari Minggu, bentuknya yang kedua, di bulan Juli 2020. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, namun senantiasa tidak mengurangi sukacita bagi kita semua untuk mau beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 25 ini berisi pengajaran Tuhan Yesus tentang hal-hal yang akan terjadi pada hari terakhir. Pasal 25 ayat 31 hingga 46 secara khusus menunjukkan apa yang akan terjadi pada semua orang di akhir zaman. Semua orang akan dikumpulkan di hadapan Anak Manusia yang datang dalam kemuliaannya bersama malaikat-malaikatnya dan duduk di atas tahta kemuliaannya. Pada bagian inilah Anak Manusia yang menunjuk pada Tuhan Yesus sendiri ditunjukkan bukan sebagai seorang bayi yang lahir, tetapi sebagai hakim yang datang untuk menghakimi semua orang. Apa yang akan terjadi pada penghakiman itu adalah pemisahan dan pembedaan, sama seperti seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba menunjuk kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka, yakni hidup yang kekal. Kambing-kambing menunjuk kepada orang-orang fasik yang tidak melakukan kebenaran. Mereka akan dilemparkan ke dalam api yang kekal dan binasa untuk selama-lamanya bersama iblis dan para malaikatnya. Dalam penggambaran tentang apa yang akan terjadi pada penghakiman terakhir ini, orang-orang yang benar ditempatkan di sebelah kanan Anak Manusia yang disebut sebagai Raja itu, sementara orang-orang yang tidak benar ditempatkan di sebelah kirinya. Perbuatan-perbuatan mereka ditunjukkan dan dinyatakan secara terbuka kepada mereka. Demikian juga dengan apa yang mereka terima masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kepada mereka yang hidup dalam kebenaran, Sang Raja memanggil mereka dengan panggilan penuh kasih. Mari, kepada mereka inilah Sang Raja menyapa mereka sebagai orang-orang yang diberkati. Kepada mereka diberikan kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan, yakni hak penuh untuk menikmati keselamatan abadi itu. Alasannya diberikan oleh Sang Raja, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apa yang dilakukan orang-orang benar tersebut nampak kecil dan remeh. Namun di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus di dunia, justru hal-hal itulah yang dilakukannya dan yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus menekankan perasaan dan tindakan yang didasarkan pada kasih, belas kasihan, dan kemurahan. Tidak heran bila Tuhan Yesus meminta agar murid-muridnya melakukan hal yang sama pula. Apa yang dilakukan orang-orang benar tersebut jelas menunjukkan karakteristik sebagai murid Kristus yang mereka miliki. Tindakan melayani sesama yang dilakukan orang-orang benar yang disebut domba-domba itu dilakukan mereka secara spontan, dengan gembira, penuh syukur, dan dalam kerendahan hati. Itulah sebabnya mereka langsung melupakan apa yang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengungkit-ungkit setiap tindakan kebaikan yang mereka lakukan, sebab tindakan-tindakan tersebut sudah menjadi gaya hidup mereka. Sang Raja menegaskan kepada mereka bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan untuk saudaranya yang paling hina tersebut, mereka telah melakukannya untuk Dia. Saudara-saudara, nampaknya dalam penghakiman terakhir tersebut, perbuatan-perbuatan orang-orang benarlah yang membuat mereka diselamatkan. Jadi, apakah kita diselamatkan karena perbuatan dan bukan semata-mata karena iman? Tidak. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Tindakan-tindakan yang dilakukan orang-orang benar tersebut haruslah dipandang sebagai buah dari iman mereka, yakni buah dari keselamatan mereka. Bukankah kita juga seharusnya demikian, meyakini dirinya telah diselamatkan karena iman, namun tidak berbuat apa-apa dalam hidupnya? Bukankah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini ditunjukkan juga apa yang terjadi kepada mereka yang hidup di luar kebenaran, yakni mereka yang disebut sebagai kambing-kambing. Kepada mereka, Sang Raja menghardik mereka dengan ucapan yang mengerikan. Enyahlah. Kepada mereka inilah Sang Raja menyapa mereka sebagai orang-orang yang terkutuk. Kepada mereka api yang kekal telah tersedia, yang ditunjukkan juga kepada iblis dan malaikat-malaikatnya, yakni kebinasaan yang kekal. Alasannya diberikan oleh Sang Raja, yaitu sebab
ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Nah, orang-orang yang tidak benar ini memandang remeh tindakan kebaikan kepada orang-orang yang terpinggirkan dan yang tidak dipandang dunia tersebut. Padahal Yesus mengidentifikasikan dan menyamakan dirinya dengan orang-orang tersebut. Melayani orang-orang tersebut dengan penuh kasih sesungguhnya adalah tindakan melayani Dia. Dengan kata lain, melayani sesama dengan penuh kasih dapat menunjuk pada tindakan melayani Tuhan sendiri. Dan tidak melayani sesama berarti tidak melayani Dia. Nah, bagaimanakah kita dapat berkata bahwa kita melayani Tuhan yang tidak kelihatan itu, sementara di saat bersamaan kita membiarkan sesama kita yang kelihatan dan yang sedang menderita? Sang Raja menegaskan kepada mereka bahwa segala sesuatu yang tidak mereka lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina tersebut, mereka tidak melakukannya juga untuk Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan, layanilah sesama kita. Apalagi saat-saat ini di masa-masa sulit oleh karena pandemi virus corona ini. Banyak yang membutuhkan pertolongan. Nah, kita dipanggil untuk menyatakan buah iman dan keselamatan yang telah kita terima di dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan melalui tindakan yang paling kecil sekalipun, apapun itu, Tuhan yang akan memberikan hikmat-Nya kepada kita semua yang rindu untuk melayani Dia lewat melayani sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Karena dengan kita melakukan semuanya ini, maka di dalamnya janji berkat Tuhan akan menjadi milik bagian kita semua dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, yang nantinya persembahan yang akan kita berikan akan dijemput oleh pelayan-pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 8. Sambil kita memberi, kita menyanyi, bagi Yesus kuserahkan. Ku serahkan
Mataku memandang Yesus yang kupuji Dia. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dia. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dia. Saudara-saudara, mari berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah yang boleh menuntun persekutuan ibadah di hari Minggu, bentuknya yang kedua, tepatnya 12 Juli 2020. Di dalamnya ada firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Itu senantiasa kita tetap ada dalam ketaatan, tetap ada dalam kesetiaan, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagaimana yang seharusnya dan sepantasnya kita lakukan dalam kehidupan. Oleh karena kasih yang dinyatakan Tuhan bagi kita semua. Maka daripada itu, senantiasa kami pun boleh memperlakukan semuanya itu lewat mengasihi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan, penderitaan, apapun, Tuhan senantiasa memulihkan mereka, bahkan senantiasa menuntun mereka dalam menjalani akan pergumulan-pergumulan yang ada lewat kami semua. Dalam kami mau bersama-sama menopang satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain apa yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana pengajaran daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk dilakukan, sebagaimana ini pun dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Karena itu diberkati kami semua yang senantiasa mau mengasihi sesama kita. Di dalamnya kita juga mengasihi Tuhan. Sebagaimana menjadi tema kita di saat ini, melayani sesama berarti kita melayani Tuhan. Oleh karena itu, senantiasa biarlah dengan penuh sukacita kita saling melayani satu dengan yang lain. Seperti dikatakan lewat firman Tuhan melalui domba-domba yang ada. Karena di dalamnya akan menerima janji berkat Tuhan lewat menerima upah dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, diberkatilah kami semua yang mau mengerti, yang mau memahami, bahkan yang mau melakukan maksud kehendak daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami pun berdoa dalam persekutuan yang beribadah, di dalamnya ada persembahan yang sudah kami berikan. Diberkatilah dan dikuduskanlah. Biar persembahan ini pun akan terpakai untuk kepelayanan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan ini pun terpakai tentunya semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati kami semua, mulai dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, sinode, wilayah, jemaat, bahkan terlebih di jemaat Gemim Efata Tambala. Mulai dari ketua badan pekerja yang ada, Pendeta Bapak Romi Mokodompi, Sarjana Teologi, diberkati, diberi sehat, kuat, hikmat dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan bersama dengan keluarga. Diberkati oleh Tuhan. Di dalamnya juga ada rekan-rekan kerja, anggota badan pekerja yang ada. Bahkan pun Penatua Syamas dari kolom 1 sampai kolom 8 diberkati oleh Tuhan. Bipra yang ada, komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada. Diberkati kami semua, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua yang sudah lanjut usia dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan tolong tuntun sertai kami senantiasa. Diberkati segala apa yang kami usahakan kerjakan, perjuangan kami untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya penolong, untuk senantiasa Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar apa yang diperhadapkan bagi kami semua. Sampai pada saat ini masih dan sedang dialami. Oleh karena itu, biarlah kami tetap hidup selalu mendekatkan diri kepada Tuhan lewat melakukan hal-hal yang baik. Kami tetap ada dalam ketaatan, kami tetap ada dalam kesetiaan, karena itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita semua, untuk senantiasa tetap terus melakukan yang terbaik dan menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan Allah, sehingga di dalamnya yang pasti ada jawaban, ada jalan keluar yang akan dinyatakan Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, diberkati kami semua. Bagi mereka dalam pergumulan sakit yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan tolong pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Pun yang ada di rumah sakit, Tuhan jualah yang akan senantiasa memulihkan mereka semua. Bahkan terlebih bagi mereka yang sudah terkena virus corona, Tuhan memberkati perawatan-perawatan yang ada, dokter, perawat, para medis, semua yang terlibat di dalamnya dalam membantu pasien-pasien yang sudah terkena virus corona. Tuhan senantiasa menyatakan kasih bagi mereka semua, agar supaya mereka boleh dapat dipulihkan, mereka boleh dapat disembuhkan oleh karena kuasa ilahi yang berasal daripada Tuhan sendiri. Mereka juga dalam pergumulan oleh karena masa-masa karantina. Tuhan, Engkau yang mengenal, mengetahui mereka semua, dimanapun mereka berada. Tuhan, senantiasa biarlah mereka juga selalu menaruh kepercayaan kepada Tuhan lewat tetap terus menjaga kesehatan yang ada, sambil
percaya dalam iman hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, bahkan dokter di atas segala dokter, yang dapat memulihkan bahkan menyembuhkan akan setiap apa yang dialami dan dirasakan. Oleh karena itu, diberkati kami semua, senantiasa kami tetap ada dalam kebersamaan pemerintah yang ada dari pusat, bahkan pun sampai di desa-desa yang ada, terlebih di desa Tambala Hukum Tua yang ada, bersama dengan aparat-aparat yang ada, dalam juga mereka menjalankan tugas tanggung jawab, diberkati oleh Tuhan lewat kerjasama yang baik dalam satu kebersamaan untuk bersama-sama menyatu lewat menopang mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain, sehingga semuanya yang pasti ketika kebersamaan satu dengan yang lain teralami, tercipta hubungan yang baik, akrab, maka yang pasti di tengah pandemi COVID-19 ini, sukacita tetap terus menjadi milik bagian kami. Karena itu, diberkati kami semua. Apapun yang kami lakukan, kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, dalam menjalani hidup di tengah pergumulan, tantangan, cobaan yang dialami bahkan teralami bagi kami semua. Pergumulan-pergumulan yang ada, apapun itu, senantiasa kami tetap meyakini dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah keberadaan kehidupan kami. Senantiasa penjagaan perlindungan kiranya menjadi milik bagian kami dalam menjalani hidup di tengah kami beraktivitas. Jauh-jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri. Sebagai nyanyian penutup kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1, Tuhan Kau Gembala Kami. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah persekutuan ibadah jemaat yang ada di rumah, bahkan kami pelayan khusus yang bertugas di saat ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Ibu Christine Semen Manitik, Sarjana Teologia, yang sudah melayani menuntun persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam segala tugas pelayanan dan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Kemudian disampaikan juga selamat berhari Minggu kepada kita semua jemaat Gemim Efata Tambala, dan terus disampaikan kepada kita semua untuk terus menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga jarak kemanapun kita pergi dan berada, mencuci tangan dan selalu dan sering menggunakan masker untuk meminimalkan virus corona yang terus mengancam kehidupan kita semua. Dan kemudian disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi sebelum ada pemberitahuan resmi kembali sehubungan dengan kondisi dan keberadaan kita di tengah jemaat, jadi untuk ibadah hari Minggu masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing dan menunggu pemberitahuan selanjutnya. Demikianlah penyampaian dari kami. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efata Tambala, menyampaikan banyak terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu Tuhan selalu ku rasakan di setiap langkah kehidupan ini. Nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan